Baik, Ibu dan Bapak, Ibu Uji akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan makanan yang aman dan berkualitas ya, sesuai standar SENAS 11 di era pandemi COVID-19. Begitu ya Bu Uji? Baik, 20 menit saya persilakan Ibu Uji untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan masih standby di depan HP atau laptopnya masing-masing ya. Karena ini materi yang terakhir, semoga masih bersemangat. Materi yang akan saya sampaikan, ini sebenarnya nanti saya akan banyak lebih sharingnya aja tentang penyelenggaraan makanan yang aman dan berkualitas sesuai dengan standar SENAR 1.1 di era pandemi COVID-19. Yang jadi pertanyaan adalah, karena ini masa pandemi, apakah ada perbedaan penyelenggaraan makanannya? Ya, sudah. Pasnya ada? Oh, sudah oke. Belum slideshow. Nah, ini kita kalau ngeliat dari definisi dari penyelenggaraan makanan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, kebutuhan bahan makanan, perencanaan anggaran belanja, kemudian pengadaan bahan makanan, dan yang terakhir adalah pelaporan serta evaluasi. Ada trouble sebentar. Ya. Ya. Nah, tadi kan makanan yang aman. Yang aman itu yang bagaimana? Yang jelas yang aman itu yang kondisinya dan upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang sangat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Sedangkan mutu itu kalau kita lihat adalah mutu sesuatu yang harus berkualitas. Definisi mutu itu juga banyak. Tadi Bu Dia sudah memaparkan definisi mutu. Instansi gizi seperti apa. Jadi kalau kita lihat ini saya hanya mengambil dari beberapa ini aja ya, definisi yang salah satunya yang bisa kita pakai adalah dari Dona Bedian 1980 bahwa yang namanya mutu adalah sifat yang dimiliki oleh suatu program. Dan yang kedua adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, apakah standar yang kita tetapkan di rumah sakit sudah sesuai seperti ini atau belum? Kepatuhan kita terhadap standar. Jadi kepatuhan kita terhadap standar tadi bisa kepatuhan kita terhadap SPO yang kita buat, terhadap tadi kebijakan yang kita buat juga itu termasuk kepatuhan terhadap standar. Nah, kalau kita melihat penyelenggara makanan yang di rumah sakit ini ada beberapa proses yang saya kategorikan adalah proses input, proses pelaksanaan, output, dan outcome. Jadi kalau kita melihat bahwa di instalasi gizi ini proses inputnya itu terdiri dari berbagai macam. Ini saya coba untuk membuat proses inputnya yang satu adalah tenaga. Tenaga ini macam-macam ya. Bisa tenaga ahli gizi, tenaga pramusaji, tenaga pemasak. Kemudian material itu biasanya dari fasilitas fisik bangunan yang kita miliki. Kemudian jangan lupa juga air bersih yang kita gunakan, peralatan makan pasien dan peralatan masak yang kita gunakan, bahan makanan, kemudian metode atau prosedur. Metode prosedur termasuk di sini adalah SOP. Dalam proses pelaksanaannya, jangan lupa juga ada perencanaan bahan makanan, kemudian ada pengorganisasian dalam penyelenggaraan makanan, dari mulai penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, pendistribusian, sampai penyajian makanan di ruangan pasien. Dan jangan lupa adalah pengawasan, terutama pengawasan untuk hygiene dan sanitasi makanan seperti apa yang kita laksanakan di rumah sakit. Output yang kita inginkan adalah kualitas makanan yang disajikan itu aman.
outcome-nya adalah tersedianya makanan yang aman dikonsumsi bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Kemudian penyerahan makanan ini apa sih hubungannya dengan SNARS edisi 1.1? Tadi sudah disebutkan bahwa kita standar penyelenggaraan makanan itu masuk di PAP 4 tentang makanan dan terapi gizi, dan juga ada di standar PPI 7.6 tentang pelayanan makanan. Nah, jangan lupa saya mengambil definisi juga dari PMK nomor 7 tahun 2019 yang ada di Kesling, ya. Jadi bahwa standar baku mutu rumah sakit itu pengelolaannya termasuk dalam pengelolaan jasa boga golongan B. Golongan B ini golongan apa sih? Golongan yang melayani kebutuhan khusus untuk rumah sakit, asrama haji, asrama transito, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat di Permenkes atau PMK nomor 7 ini, ada standar-standar yang harus kita patuhi, dan di situ di skornya ada nilai-nilai. Jadi dari mulai awal, dari fasilitas bangunan sampai bentar. Nah, tadi masuk ke golongan B. Jadi kalau kita lihat di PMK itu, di lampirannya kita bisa menilai kondisi instalasi gizi kita itu seperti apa. Kita masuk kriteria atau golongan seperti apa. Dalam standar PAP 4 tentang makanan dan terapi gizi yang harus diperhatikan adalah bahwa kita sudah mengetahui makanan dan terapi gizi itu sangat penting dalam proses penyembuhan pasien di rumah sakit. Yang jadi kendala adalah apakah makanan yang kita siapkan itu sesuai dengan usia misalnya usia pasien, atau budaya yang ada di daerah kita tempat bekerja. Kemudian makanan yang kita sajikan juga harus sesuai dengan rencana asuhan, dan harus juga sesuai dengan diagnosis dari pasiennya itu sendiri, terutama untuk pasien-pasien yang harus menjalankan dietnya. Kemudian pasien berhak menentukan makanan sesuai dengan nilai yang dianut. Tentu kita tidak bisa memaksakan, ada beberapa jenis makanan misalnya yang tidak bisa dikonsumsi dengan pasien. Misalnya pasien-pasien yang tidak boleh makan makanan yang mengandung hewani. Itu memang kita harus tanyakan dan kita harus bisa menggantikannya dengan yang lain. Kemudian bila misalnya pasien itu sulit untuk beradaptasi dengan makanan yang rumah sakit, kemudian dari hasil kajian kita bahwa dia tidak bisa makan, sebisa mungkin bahwa kita harus bisa menawarkan pilihan makanan yang bisa dimakan oleh pasien. Ini biasanya agak sulit kita lakukan di rumah sakit karena biasanya kita ada beberapa yang terkendala dengan masalah biaya. Dan yang terakhir, nah ini biasanya yang menjadi polemik di antara ahli gizi, perawat, atau yang lainnya, jika keluarga pasien itu membawa makanan ke pasien yang dirawat di ruang rawat inap. Terkadang kalau misalnya pasien yang nakal misalnya dia bawa makanan dari luar tanpa sepengetahuan kita atau sepengetahuan ahli gizi atau tanpa sepengetahuan perawat yang ada di ruangan. Untuk alur penyelenggaraan makanan, kita mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penerimaan, persiapan pengolahan makanan, distribusi makanan, penyajian makanan di ruangan, kemudian yang terakhir ada penyajian makanan di ruangan. Nah, bagaimana sih standar PAP 4-nya? Untuk saya akan melihat dari satu elemen penilaian dari 4.1, yaitu bahwa RS menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan. Jadi rumah sakit, terutama instalasi gizi, di sini kaitannya instalasi gizi, harus membuat suatu regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi. Jadi kita harus membuat suatu SK atau kebijakan yang dikeluarkan dari rumah sakit, kemudian SPO yang kita harus buat sesuai dengan standar pelayanan yang ada di instalasi gizi. Contohnya misalnya kita harus buat SK kebijakan tentang pelayanan gizi. Kemudian tentang pedoman pelayanan gizi, panduan pelayanan gizi bagi pasien rawat inap, kemudian ada SPO penerimaan bahan makanan, pengolahan makanan, pemesanan makanan dari rawat inap, penyimpanan makanan, pendistribusian makanan, dan banyak SPO lainnya.
Kemudian kalau kita melihat di elemen penilaian yang kedua, bahwa RS harus menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan kita harus mempersiapkan adalah standar-standar makanan, angka kecukupan gizinya, menu pasien, master menu, dan lain sebagainya. Waktu saya 20 menit ya, bentar lagi. Masih ada waktu ya. Ya. Kemudian untuk standar penilaian keempatnya atau elemen penilaian ke-4.3 adalah bukti proses pemesanan makanan itu harus sesuai status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medik. Jadi kalau kita lihat tadi Bu Lina menerangkan tentang asuhan gizi, kita sebagai salah satu pemberi asuhan harus mencatat segala kegiatan kita tentang asuhan gizinya ada di rekam medik. Jadi ini merupakan suatu standar ya, bahwa kita melakukan suatu asuhan, kemudian pencatatan pemesanan makanannya ada di rekam medik. Nah, dari rekam medik ini, kalau di kami, perawat akan meresume berdasarkan pemesanan makanan yang ada di ruangan ya. Kemudian jangan lupa setelah pemesanan makanan itu, tadi kalau untuk ketepaan diet, Bu Dia sudah menjelaskan bahwa itu harus sesuai antara pemesanan dengan diet yang kita berikan. Nah, kemudian jangan lupa supaya kita tidak salah memberikan diet, etiket atau label makanannya. Ya, jadi berkaitan antara rekam medis, pemesanan makanan, dan etiket itu semuanya harus sinkron. Untuk elemen penilaian yang keempat adalah makanan disiapkan dan disimpan untuk mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan. Dalam prosesnya kita perlu menyiapkan suatu proses penyiapan dan penyimpanan makanan di instalasi gizi. Jadi penerimaan makanan, kemudian kita simpan di gudang bahan makanan kering atau gudang bahan makanan segar ya. Dan jangan lupa tadi kalau kita lihat di input yang pertama bahwa di situ ada tenaga. Jangan lupa penggunaan APD di instalasi gizi itu harus diperhatikan. Juga jangan lupa untuk rekanan yang menjadi rekanan di instalasi gizi. Tolong diinformasikan kepada rekanan bahwa saat mereka mengirimkan bahan makanan ke rumah sakit harus disesuaikan dengan apalagi kondisi pandemi saat ini. Jangan lupa rekanan juga harus memakai APD. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya rekanannya tidak punya APD? Kalau di kami menyiapkan minimal masker karena sekarang yang namanya masker itu wajib ya. Tidak hanya harus kita saja, tapi masyarakat juga harus wajib untuk memakai masker. Jadi minimal dia harus memakai masker. Nanti saat penerimaan kita menyediakan sarung tangan yang disposable, ya. Kemudian persiapan bahan makanannya, permintaan dan lain sebagainya. Nah ini jangan lupa untuk penyimpanan bahan makanan kering dan bahan makanan segar. Biasanya kita menggunakan FIFO ya, first in first out. Jangan lupa juga dengan FIFO-nya yang harus ada di gudang. Kemudian kartu stok harus selalu diisi setiap kita akan mengeluarkan makanan. Untuk penilaian yang selanjutnya adalah EP.4.5 tentang distribusi makanan yang harus dilaksanakan tepat waktu. Jadi tadi memang rumah sakit harus membuat SPO atau kebijakan mengenai jam makan pasien. Jam makan pasien ini perlu disesuaikan dengan kondisi rumah sakit masing-masing. Kalau sekedar pengalaman, kalau di rumah sakit kami jam makannya memang pagi, jadi dari 6:30 sampai mulai jam 7:30. Kemudian kalau siangnya kita mulai di 11:30 sampai jam 1. Jadi tetap kita harus membuat jadwal distribusi makanan. Untuk penilaian yang selanjutnya adalah tentang edukasi pada pasien jika keluarga membawa makanan bagi pasien. Nah ini relatif agak sulit dikendalikan karena apa? Biasanya keluarga pasien itu kan selalu berbeda-beda yang datang berkunjung di rumah sakit. Jadi kalau misalnya hari ini A, besok yang datang B, atau dalam hari siang juga mereka sudah ganti. Akhirnya kita memang harus berkali-kali melakukan, bukan edukasi namanya, memberikan penjelasan. Tapi kalau sebenarnya sih kalau misalnya edukasi yang berkelanjutan itu nanti kita masuknya ke ini ya, MKE.
Nah, kalau untuk pasien yang agak sulit, sebaiknya memang kita memberikan leaflet. Jadi mereka bisa baca di ruangan apa saja sih yang harus mereka perhatikan. Nah, kalau pasiennya ngoyo gimana sih? Misalnya pasiennya kekeh, dia membawa makanan. Tolong bisa kita menginformasikan, misalnya perawat bisa menginformasikan ke ahli gizi, misalnya ada pasien yang tetap ingin membawa makanan dari rumah. Sebenarnya kalau dia membawa makanan dari rumah sih nggak masalah, asal bisa disesuaikan dengan dietnya. Jadi masalah adalah kalau tidak bisa disesuaikan dengan dietnya. Jadi kita harus memberikan edukasi juga ke pasiennya. Kemudian yang tadi ya lanjut dengan makanan yang dibawa oleh keluarga ini. Kalau misalnya keluarga pasiennya masih juga ingin memberikan, kalau di pengalaman saya Pak di RSUD Kota Bandung, kami memberikan suatu formulir penyimpanan makanan. Jadi kalau misalnya ini nih Bapak mau dibawa kapan nih, mau dimakan kapan nih, kami akan simpan ini makanannya. Tapi selama ini jarang ada pasien yang mau menyimpan makanannya. Jadi tolong misalnya simpan, terutama diusahakan sih bahkan makanan yang basah itu sangat riskan sekali ya terjadi kontaminasi. Jadi disarankan kalau misalnya dia membawa makanan yang bentuknya kering aja gitu ya, seperti biskuit dan sebagainya. Tapi itu juga harus disesuaikan dengan dietnya. Tapi tadi kalau misalnya tadi pasiennya kekeh ya, misalnya ini ya tetap aja kita kasihkan formulir penyimpanan makanan. Kemudian ini karena kaitannya PAP 4 itu dengan standar pelayanan makanan dengan PPI 7.6. Kalau kita melihat proses di PPI dengan PAP 4 itu sama sebenarnya. Ya. Jadi di sini kalau di PPI menitik beratkan pada tadi penyimpanan dan persiapan makanan itu harus tidak menimbulkan penyakit atau keracunan. Jadi penyakit yang berhubungan dengan makanan itu dapat sangat berbahaya terutama untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jangan lupa juga dengan produk-produk nutrisi yang ada di rumah sakit. Ya, kita harus melakukan penyimpanan yang betul dan penyiapan makanannya pada suhu tertentu. Ini kalau untuk produk nutrisi tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Ada yang produk nutrisinya itu ditaruh di instalasi farmasi, ada juga langsung yang produk nutrisinya itu langsung disimpan di instalasi gizi. Jadi tergantung kebijakan. Kemudian jangan lupa juga bahwa kontaminasi silang itu dapat terjadi dimanapun juga, terutama kita di tempat pengolahan makanan. Kontaminasi silang biasanya terjadi bisa dengan tangan atau misalnya bahan makanan segar dengan bahan makanan yang sudah matang, itu bisa terjadi. Kemudian kita juga harus membedakan papas alan atau cutting board atau talenan ya dengan berbagai macam warna supaya tidak dipakai bersamaan. Contohnya kalau misalnya untuk hewani, nabati, sayuran, buah dan sebagainya kita harus dipisahkan jadi tidak sama. Kemudian yang di PPI 7.6 ini adalah bangunan dapur. Mungkin teman-teman ada yang bermasalah dengan bangunan dapurnya di rumah sakit. Kalau ada yang bermasalah mungkin kita harus merenov. Kalau misalnya merenovnya agak mahal, berarti kita harus merubah alur. Biasanya itu yang mudah ya, merubah alur. Jadi alur bahan makanan masuk dan keluar itu memang harusnya berbeda, tidak sama. Jadi kalau misalnya tadi kita ada kendala dengan bangunan rumah sakit kita atau bangunan dapur instalasi gizi kita, saran saya yang pertama adalah sebaiknya kita merubah alur saja. Ini pengalaman saya juga begitu ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena dulunya kita tidak bangunan rumah sakit itu dibangun rata-rata tidak berdasarkan dengan standar. Jadi akhirnya kita harus merubah alur tanpa merenov bangunan. Kemudian jangan lupa juga tempat penyimpanan bahan makanan kering dan segar dengan temperatur yang harus dipersyaratkan. Ini biasanya kita suka lalai, suka lupa bahwa temperatur di gudang bahan makanan kering dan gudang bahan makanan segar ini harus kita pantau minimal sehari 2 kali. Tempat persiapan dan pengolahan biasanya juga ini suka luput karena merasa ini adalah sesuatu yang biasa. Persiapan dan pengolahan ini hubungannya dengan tenaga-tenaga teman-teman kita yang menjadi tenaga pemasak.
ya. Kemudian tempat pembagian dan distribusi makanan juga tetap, ini juga perhatiannya kita harus tetap di distribusi makanan itu biasanya yang jadi masalah adalah troli makanan yang tidak dibersihkan secara rutin. Ini ya, jadi faktor risiko dari keamanan makanan itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah tempat pengolahan makanan, ini hubungannya dengan tadi konstruksi bangunan. Kemudian sebelum dan sesudah kegiatan pengolahan pangan dan fasilitasnya perlu dibersihkan dengan bahan pembersih yang aman. Asap yang dikeluarkan melalui cerobong asap harus dilengkapi dengan sumber asap. Ini saya baru ngeh juga nih ya, ternyata dalam mengepel lantai kita juga harus hati-hati karena dalam PMK nomor 7 tahun 2019 itu disebutkan bahwa pel yang digunakan di instalasi itu harus mempunyai kode warna hijau. Jadi tidak bisa disamakan dengan pel-pel yang ada di ruangan lain. Kalau misalnya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang misalnya tenaga cleaning service-nya outsourcing dari luar, mohon diinformasikan kepada tenaga pengawasnya di Kesling bahwa tadi ya, kain pel yang digunakan di instalasi gizi itu kodenya berbeda. Kemudian untuk peralatan masak, harus yang food grade. Kemudian tadi ya, talan dan pisau harus dibedakan. Jangan lupa kita untuk tenaga-tenaga penembus saji dan tenaga pemasak harus cuci tangan. Peralatan yang sudah bersih harus disimpan dalam keadaan dingin dan disimpan pada rak yang terlindung dari vektor. Penjamah makanan diusahakan ini secara berkala dilakukan pemeriksaan kesehatan 2 kali dalam setahun. Kemudian menggunakan pakaian kerja dan perlengkapan perlindungan pengolahan pangan dan dapur. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. Untuk kualitas bahan makanan yang harus diperhatikan adalah pemilihan bahan makanan, kemudian penyimpanan bahan makanan tidak boleh ada di sekitar drainase yang di sekitar gudang bahan makanan kering dan bahan makanan segar. Suhu gudang bahan makanan kering kurang dari 25 derajat Celcius, kemudian bahan makanan yang segar disimpan pada suhu yang aman. Pemeriksaan lemari pendingin harus dilakukan secara berkala dan pengambilan bahan makanan menggunakan sistem FIFO dan FEFO. Ada food bank sampling yang disimpan dalam waktu 3 kali 24 jam. Kalau dulu standarnya 1 kali 24 jam, sekarang adalah 3 kali 24 jam. Kemudian diusahakan kita mempunyai troli makanan yang dilengkapi dengan pengatur suhu. Ya, karena penyajian makanan harus disajikan dalam kondisi yang hangat dengan suhu minimal 60 derajat Celcius. Kemudian untuk yang PPI 7.6 itu bahwa untuk penilaian EP1-nya RR rumah sakit harus menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan di rumah sakit. Nah, ini sama seperti yang tadi di PAP 4. Yang kedua adalah adanya bukti pelaksanaan penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian, dan pemorsian. Jadi, biasanya nanti survei itu akan melakukan observasi pada penyimpanan gudang bahan makanan segar kita, gudang bahan makanan kering kita, kemudian persyarat pengolahan makanan, pemorsian, dan mereka biasanya lebih teliti untuk melakukan pengecekan suhu gudang, jadi melihat jadwal kita. Untuk penilaian yang ketiga adalah ada bukti pelaksanaan penyimpanan bahan makanan kering tentang produk nutrisi. Jadi observasinya akan melihat ke gudang bahan makanan kering kita. Kalau misalnya produk nutrisinya ini disimpan di instalasi gizi. Kemudian akan mengecek pengeluaran bahan makanannya seperti apa dan akan mengecek suhu gudang dari bahan makanan kering dan bahan segar. Jadi nanti dilihat di sini ada penyimpanan produk nutrisinya. Kemudian jangan lupa di masing-masing produk nutrisi itu dibuat tanggal terimanya tanggal berapa dan tanggal expire date dari produk nutrisinya itu berakhirnya tanggal berapa. Jangan lupa karena biasanya kita sering kelupaan untuk menulis ini. Nah, yang terakhir adalah bukti pelaksanaan monitoring dan kepatuhan sesuai prinsip-prinsip PPI tadi yang sebelumnya, dari elemen penelitian yang sebelumnya, bahwa kita harus melakukan monitoring yang berkelanjutan. Jadi monitoring itu harus dilakukan sesuai dengan SPO yang kita buat. Ya misalnya kalau di kami monitoring suhu gudang bahan makanan kering dan bahan makanan segar itu harus
dilaksanakan sehari 2 kali itu harus dilihat. Jadi hubungan aman dan bermutu seperti apa sih sebenarnya? Jadi makanan yang aman dan bermutu itu, bahwa jangan lupa bahwa makanan aman yang bermutu dan berkualitas itu adalah bahan makanan yang dipilih dan dipersiapkan serta disajikan dengan cara sedemikian rupa terjaga kualitasnya, meningkatkan identitas serta rasanya maupun nilai gizi, menarik dan dapat diterima dengan aman. Jadi makanan yang bermutu dan aman itu ternyata mempunyai definisi yang sangat tinggi ya. Harus mempunyai rasa, jadi makanan rumah sakit itu tetap harus mempunyai rasa, mempunyai nilai gizinya, mempunyai nilai gizi, menarik dan dapat diterima dengan aman. Ini salah satu tugas berat sebenarnya buat ahli gizi. Nah, salah satu indikatornya seperti apa sih? Salah satu indikatornya adalah kita harus mengetahui kualitas makanan dengan mengetahui kandungan bakteriologis dalam makanannya. Jadi makanan kita biasanya melakukan pengukuran sampel makanan itu dilakukan 1 bulan sekali. Bagaimana kalau misalnya makanan yang sudah diproses tetapi tetap ditemukan mikroba saat pengujian? Ini biasanya pernah kejadian. Ini kami pernah mengalaminya. Jadi makanan yang sudah dimakan ternyata dalam prosesnya masih ditemukan mikroba. Hal itu berarti terjadi penanganan yang kurang baik dan kita harus tadi kalau butuh dia itu harus surat PDSA ya. Jadi kita harus recheck lagi sampai bahan makanan itu benar-benar aman. Nah, salah satu indikator yang kita pakai adalah dengan mengetahui adanya bakteri E. coli dalam bahan makanan. Kenapa sih kita pakai yang E. coli? Karena E. coli ini bertahan hidup dalam makanan dan air dalam waktu yang lama. Dan E. coli ini tumbuh dalam suhu yang optimal pada 30 derajat Celcius. Nah, pencegahan infeksi E. coli dapat dilakukan segera dengan memasak atau mendinginkan makanan dengan baik dan melindungi makanan dari lalat serta menerapkan personal hygiene untuk orang, terutama untuk menjamah makanan. Pengendalian mutu makanan dilaksanakan bisa juga dengan metode HACCP. Teman-teman mungkin sudah bisa melakukan HACCP di rumah sakit, tidak usah yang rumit-rumit, tapi kita mulai juga dengan yang sederhana. Jadi HACCP dapat diterapkan pada seluruh rantai perjalanan makanan mulai dari produsen primernya sampai akhir sampai masukan makanan siap dimakan. Penerapan HACCP tidak berarti bahwa pertumbuhan bakteri itu hingga ke titik nol, melainkan meminimalkan ke tingkat yang dianggap aman. Ini salah satu standar dari HACCP adalah misalnya untuk penerimaan daging kita di ruang penerimaan ya. Hazardnya itu terkontaminasi busuk. Standarnya apa? Standarnya kalau kita menyimpan harus disimpan di suhu di bawah harusnya ini minus 7 derajat Celcius. Kemudian daging itu harus dibungkus dengan rapat. Untuk penerimaan sayuran seperti apa? Hazardnya juga terkontaminasi busuk. Standarnya harus dibungkus rapi, tidak ada kontak dengan makanan lain. Sebenarnya ini dari standar HACCP ini banyak ya, jadi tapi saya menambahkan hanya 4 saja. Kemudian yang terakhir adalah mencuci dan memotong sayuran. Jangan lupa ini standarnya adalah kebersihan tangan dari tenaga penjamah makanan yang ada di. Nah, contoh untuk menetapkan mutu dan keamanan makanan. Ini salah satunya adalah dengan pemeriksaan kualitas makanan. Jadi pemeriksaan kualitas makanan itu dengan melihat angka E. coli yang ada di sampel makanan yang akan kita uji. Pelaksanaannya ini jadi tergantung kebijakan rumah sakit. Kalau di kita memang pemeriksaan kualitas makanan itu dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian pemeriksaan kualitas air atau RO. RO itu air reverse osmosis atau air yang kita olah sendiri. Biasanya kita kadang bukan tidak memperhatikan. Pernahkah kita menilai kualitas air yang ada di instalasi BISI? Air minum air matang ataupun air bahan bakunya. Kemudian pemeriksaan alat makan pasien itu akan dilakukan 1 bulan sekali, sama itu juga ya, angka standarnya adalah angka kuman E. coli-nya itu harus 0. Pemeriksaan alat makan pasien, pemeriksaan alat masak, dan yang jangan lupa ada rectal swab bagi tenaga penjamah makanan.
Standarnya itu pelaksanaan bisa 1 tahun sekali atau bisa 6 bulan sekali. Dengan standarnya angka kuman E. coli-nya itu harus 0 juga. Nah, kalau untuk mutu organisasi tadi sesuai dengan minimal kalau kita tidak ada ini SPM bisa kita gunakan untuk menggambarkan mutu yang ada di instalasi gizi. Untuk ketepatan waktu pemberian makanan ini standarnya harusnya 100% ya bukan 90%, dan pengambilan datanya kita mau seperti apa? Tadi sesuai dengan BV atau mau triwulan, kedengaran Pak ya? Evaluasinya mau harian, bulan, triwulan atau tahunan, kemudian sisa makanan pasien, kita mengambil datanya mau harian atau bulanan dengan standarnya kurang dari 20%. Ketepatan dietnya juga bisa harian atau bulanan dan standarnya 100%. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah makanan yang aman dan bermutu adalah makanan yang aman dikonsumsi oleh pasien, tepat waktu diberikan, dihabiskan, dan tidak ada kesalahan dalam pemberiannya. Jadi apakah dalam masa pandemi ini penyelenggaraan makanan itu berbeda dengan masa-masa yang sebelum pandemi? Jawabannya adalah harusnya sama, atau malah masa pandemi ini kita harus lebih ketat lagi dalam menjaga keamanan dan mutu dari kualitas makanan kita. Mungkin itu saja Pak Asep dari saya. Semoga bermanfaat. Karena waktunya sudah habis juga ya Pak Asep ya. Ya. Terima kasih Bu Uji atas paparannya. Cukup lengkap juga ya paparannya yang disampaikan oleh Bu Uji. Mudah-mudahan peserta nih masih tetap semangat nih Bu Uji ya. Ya. Nah ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk nih Bu Uji. Ya mungkin Bu Uji bisa monitor di pertanyaan-pertanyaan itu atau perlu saya bantu? Belum ada Pak Disa. Ya ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya ke kita ya. Cukup banyak juga Bu Uji. Ya. Bisa dibantu. Oke. Ya. Pertanyaannya mungkin saya bantu ya Bu Uji. Ini dari Ibu Astri, Rumah Sakit Surakarta, Bu. Menanyakan tentang bagaimana untuk aturan konsumsi makanan dari luar. Apakah dilarang sama sekali atau diedukasi tentang aturan makanan minuman yang boleh atau tidak bolehnya, serta cara penyimpanan dan expirednya. Itu dari Bu Astri, Bu. Langsung jawab aja? Enggak. Oke. Jadi, apakah tidak boleh pasien? Sebenarnya sih nggak jadi masalah kalau memang itu tidak berbenturan dengan dietnya. Standarnya sih begini ya Bu ya. Kalau misalnya orang nengok pasien ke rumah sakit itu biasanya yang nengoknya itu bawa makanan kan, dan biasanya penengok itu tidak hafal dengan kondisi pasiennya, maka beliau yang sakit itu diet atau tidak. Kalau di kami akan memberikan satu edukasi. Jadi apakah ini makanan boleh dimakan atau tidak. Nah nanti kami berkolaborasi dengan perawat dan pramusaji. Biasanya kan pramusaji itu sehari 3 kali kan masuk ke kamar. Jadi misalnya saatnya ini ada makanan dari pasien, kita kalau misalnya di situ masih ada keluarga pasiennya, diberikan edukasi, dan nanti yang akan memberikan edukasinya adalah ahli gizi penanggung jawab ruangannya. Gitu. Jadi sebenarnya pasien boleh aja bawa makanan asal tadi sesuai dengan dietnya. Kemudian Pak, ya mau saya bantu lagi atau bagaimana Bu? Dibantu. Bantu dibacakan. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Dwi RT. Apakah memungkinkan di SOP tentang makanan dari luar kita menuliskan larangan membawa makanan dari luar untuk pasien rawat inap? Karena di standarnya juga sebenarnya di situ dituliskan, karena sebenarnya kalau menurut saya tidak harus di SOP-nya, di SPO-nya harus bawa pasien saklek gitu ya, tidak boleh. Enggak juga sih, yang penting edukasi yang kita berikan ke keluarga pasien dan pasiennya itu sendiri.
Itu jadi tidak perlu kita saklek langsung SPO, makanan pasien tidak boleh membawa makanan dari luar, enggak. Baik, Bu Uji. Masih ada waktu nih Bu Uji ya. Ya. Pertanyaan yang lain saya bantu bacakan dari siapa nih? Ibu Nazima ya, Rumah Sakit Bedah Ropanasuri Padang ya. Jika ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan standar seperti tempat penyimpanan bahan makanan yang belum bisa terpenuhi, itu bagaimana Bu katanya? Jika ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai standar seperti tempat penyimpanan bahan makanan yang belum bisa terpenuhi, misalnya tempat penyimpanan salah satunya bagaimana jika ada beberapa fasilitas kalau kami jadi tadi ya cari aja Bu, ini kalau misalnya tempat penyimpanan harus stainless steel, cari bahan penyimpanan makanan yang food grade, kan tidak harus selalu stainless steel ya. Betul. Jadi tidak harus selalu stainless steel Bu. Kita cari bahan membuat tadi ya itu dengan yang food grade. Contohnya misalnya kita bisa menggunakan melamin, misalnya melamin yang food grade gitu. Ya tidak harus misalnya stainless steelnya nggak ada gitu ya. Jadi tetap aja harus kita dari dilihatnya tadi yang food grade aja. Yang gampangnya itu aja Pak Sep. Oke, baik Ibu Uji. Sebetulnya ini pertanyaannya masih banyak. Mungkin satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Ini dari Bu Andi ya. Sepertinya sama. Ingin bertanya nih, apakah harus sebulan sekali? Bisa dilakukan 6 bulan sekali? Ya, itu tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Awalnya juga kami itu 6 bulan sekali. Tapi karena kami pernah punya kasus ya Bu Anti ya. Kasus kami itu tadi makanan kami yang sudah sajikan tetapi masih ada E. coli. Artinya bahwa ada sesuatu yang salah dalam penanganan makanannya. Akhirnya kami PDSA ini jadi kita ini apa sih yang jadi penyebab bahwa makanan itu masih ada E. coli-nya di sampelnya ya. Dulu kami di air justru di airnya. Ternyata setelah dilihat air baku kami itu tidak memenuhi syarat kesehatan. Dan akhirnya kami mengajukan ke pihak rumah sakit untuk dibuatkan RO, reverse osmosis. Jadi kami untuk pengadaan air minum kami mengolah sendiri. Jadi dari bahan baku air kita rubah untuk jadi bahan baku yang bisa diminum aman. Nah itu perlu pengujiannya itu tidak 6 bulan sekali tapi 1 bulan 1 kali. Jadi biar kita tahu bahwa air minum yang kita produksi sendiri itu aman untuk dikonsumsi oleh pasien. Jadi itu memang tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing. Kalau misalnya kebijakan rumah sakitnya 6 bulan sekali silahkan. Kalau misalnya mau 1 bulan sekali juga silahkan. Tapi kalau untuk 6 bulan sekali itu rasanya terlalu lama ya. Tidak mencerminkan, kurang mencerminkan lah gitu ya Pak. Itu aja. Baik Ibu Uji, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sudah diberikan. Masih ada sih beberapa pertanyaan lagi, cuman waktu juga nih rupanya yang membatasi kita ya. Mohon maaf nih bagi Ibu dan Bapak yang mungkin belum bisa terjawab secara live ya dengan webinar ini. Barangkali nanti Bu Uji bisa berkenan juga ya. Boleh. Nanti Ibu dan Bapak masih mau? Ya. Boleh. Langsung, ya. Mungkin nanti silakan Ibu Uji bisa memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan Ibu dan Bapak yang belum sempat dijawab. Ya. Boleh Pak. Ibu dan Bapak peserta seminar webinar ya yang ketiga ini nggak ada suara. Alhamdulillah sudah dilaksanakan ya. Maaf, Asep, tolong di-unmute. Sorry. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih ya. Mohon maaf kepada Ibu dan Bapak yang
banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab secara langsung sama Ibu Uji. Tapi insya Allah Ibu Uji berkenan ya kalau di WA pertanyaan itu nanti dijawab ya Bu Uji. Iya. Ya, mohon maaf sekali nih Ibu Bapak karena memang keterbatasan waktu. Ibu dan Bapak peserta webinar 3 ASDI Jabar yang saya hormati, syukur alhamdulillah proses penyampaian materi dari pemateri pertama Ibu Dia, pemateri kedua Ibu Herlina, pemateri ketiga Ibu Uji. Berikut tanya jawabnya sudah kita diskusikan secara bersama-sama. Mohon maaf kalau dalam prosesnya ada beberapa kendala teknis ya, tapi secara keseluruhan insya Allah esensinya sudah bisa kita dapatkan. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ada pantun lagi, Bu Ica, saya ada pantun juga nih, sudah saya siapkan ya untuk mengakhiri sesi moderator nih. Mohon maaf, sebelum saya pantun, mungkin saya resumukan sedikit saja, resumukan dari kegiatan ini. Bahwa di era pandemi COVID-19 ini, pelayanan gizi, baik asuhan gizi maupun penyelenggaraan makanan, tetap harus fokus pada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan cara menerapkan prinsip-prinsip standar PMKP ya, sesuai dengan standar NAS ya 1.1. Itu mungkin resumenya ya Bu Ica. Baik, saya menyampaikan satu pantun ya. Payung patah melayang di angkasa, hari Selasa jatuh ke istana, berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa dari segala wabah dan bencana. Terima kasih, saya akhiri pertemuan dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.